الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد جماعة حاضرين صلاة عيد يند رحمة الله سبحانه وتعالى. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala yang kumpulkan kita di tempat yang barakat ini, di saat yang barakah ini, kumpulkan kita lagi bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di syurga di Al-Firdausil A'la. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita ahlul Quran, karena ahlul Quran adalah keluarga Allah dan orang-orang yang khususnya. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat yang terakhir di surat Yusuf ayat 111. Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana fi qasasihim 'ibratun liulil albab. Sesungguhnya pada kisah-kisah para nabi itu ada peringatan dan pelajaran untuk orang-orang yang mempunyai akal. Salah satu nabi di antara nabi-nabi ini, yaitu salah satu nabi yang sangat mulia, tercinta Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat An-Nisa ayat 125, وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Dan sesungguhnya Allah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala sangat sayang Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim adalah imam untuk seluruh umat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna Ibrahim kana ummah. Sesungguhnya Ibrahim adalah imam bagi seluruh dunia. Bagaimana saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, bagaimana Nabi Ibrahim menjadi imam, menjadi sangat disayangi pada Allah subhanahu wa ta'ala seperti ini. Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan ini untuk kita.
dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 124, وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menguji Ibrahim dengan beberapa ujian yang sangat berat. Maka Ibrahim menyempurnakannya. Ibrahim lulus di semua ujian Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala inni ja'iluka lin-nasi imama." Setelah menyempurnakan semua ujian, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Ibrahim, "Aku menjadikanmu imam bagi seluruh dunia, wahai Ibrahim." Mari kita lihat beberapa ujian dari ujian-ujian Nabi Ibrahim dan bagaimana ia menjadi imam untuk semua dunia. Ujian yang pertama, ketika Ibrahim alaihissalam mendakwahi ayahnya dan kaumnya untuk Islam. Ayahnya nolak Ibrahim alaihissalam, kaumnya nolak Ibrahim juga. Lalu Ibrahim memecahkan semua berhala-berhala mereka kecuali satu. Kemudian kaum Ibrahim ambil Ibrahim alaihissalam dan mau lemparkannya ke dalam api. Ketika Ibrahim hampir dilemparkan, Jibril datang untuk Nabi Ibrahim alaihissalam dan berkata, "Wahai Ibrahim, alaka hajah? Apakah kamu butuh sesuatu?" Ibrahim alaihissalam berkata kepada Jibril, "Wahai Jibril, kalau untuk kamu aku tidak butuh, amma laka fala. Tapi kalau kepada Allah Subhanahu wa taala iya. Aku tidak butuh apa-apa dari kamu wahai Jibril. Kamu adalah makhluk. Aku adalah makhluk. Kamu sendiri tidak bisa buat apa-apa untuk dirimu wahai Jibril. Bagaimana bisa buat untuk saya? Amma ila Allah fa na'am. Kalau kepada Allah iya. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukup Allah buat aku." Apa yang jadi setelah ini saudara-saudaraku? Ibrahim dilemparkan ke dalam api. Allah Subhanahu wa taala suruh api itu menjadi dingin dan selamat. Nabi Ibrahim keluar selamat, tidak jadi apa-apa untuk dia. Nabi Ibrahim ajar kita aqidah. Nabi Ibrahim ajar kita tauhid. Nabi Ibrahim ajar kita tidak minta dari siapa-siapa di dunia ini. Nabi Ibrahim minta dari Allah Subhanahu wa taala saja. Sebagaimana Nabi SAW ajar kita juga. Dan ajar Ibnu Abbas ketika Nabi SAW bersabda kepada Ibnu Abbas, "Ya ghulam, wahai anak muda, inni u'allimuka kalimat." Aku mengajarmu beberapa kalimat yang mulia. Ihfazillah yahfaz. Jagalah Allah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, maka Allah Subhanahu wa taala, kamu akan ketemu Allah Subhanahu wa taala terhadapmu. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau mau minta, kalau mau bertanya, jangan bertanya dari makhluk. Minta dari Allah Subhanahu wa taala saja. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau mau minta pertolongan, minta dari Allah Subhanahu wa taala saja. Jangan minta pertolongan dari makhluk. Tidak ada orang yang bisa buat apa-apa untuk kamu di dunia ini. Wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam. Perhatikanlah saudara-saudaraku pada sabda Nabi SAW yang akan datang ini. Wa'lam, dan ketahuilah, anna al-ummata law jitama'u, kalau seluruh umat ini dikumpulkan, ala an yanfa'uka bi syai', supaya melakukan sesuatu manfaat untuk kamu, la yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Mereka tidak akan melakukan manfaat apa-apa untuk kamu kecuali manfaat yang Allah Subhanahu wa taala telah takdir untuk kamu. Walau ijtama'u, dan kalau mereka semua di dunia ini dikumpul terhadapmu, ala an yadurruka bi syai', supaya melakukan sesuatu buruk untuk kamu, la yadurruka illa bi syai', mereka tidak akan melakukan sesuatu buruk sama sekali untuk kamu, illa bi syai'in qad katabahu Allah alaih, kecuali dengan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala telah takdir untuk kamu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, pena-pena ditolak, ditarik, tidak ada tulisan takdir yang baru. Wa ughliqatus suhuf wa jaffatus suhuf, dan buku-buku takdir Allah sudah ditutup. Saudara-saudaraku,
Belajar dari kisah Nabi Ibrahim ini, tidak ada orang yang bisa buat sesuatu buruk untuk kita sama sekali. Tidak ada orang yang bisa buat sesuatu manfaat untuk kita kecuali dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim alaihissalam lulus di ujian yang sangat berat ini. Apakah ujian Nabi Ibrahim sudah selesai? Belum lagi, masih banyak. Ketika Nabi Ibrahim sudah tua dan baru dapat anak-anak, setelah anak-anaknya baru lahir, setelah puluhan tahun belum dapat anak-anak, Allah subhanahu wa ta'ala suruhnya biar istrinya Hajar alaihissalam bersama anaknya Ismail yang baru lahir, biar mereka, wahai Ibrahim, di padang pasir. Tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada orang. Biar mereka sendiri dan pergi, wahai Ibrahim. Cuba bayangkan ujian ini, saudara-saudaraku. Ini dalam Al-Quran kita membacanya, dalam sunnat Nabi kita membacanya, tapi kita membacanya dengan lidah kita saja. Cuba bayangkan dengan hati. Kalau anda disuruh tinggalkan anak anda sendiri di padang pasir dengan istri, setelah 80 atau 90 lebih baru dapat anak-anak. Ibrahim alaihissalam taruh mereka di padang pasir dan pergi. Hajar panggil, ya Ibrahim, ila man takiluna. Wahai Ibrahim, engkau titip kami di sini untuk siapa? Ibrahim alaihissalam berjalan tidak melihat mereka sama sekali. Hajar ulangi lagi, ya Ibrahim, wahai Ibrahim, ila man takiluna. Engkau titip kami di sini kepada siapa? Ibrahim berjalan tidak lihat mereka. Ya Ibrahim, berkali-kali panggil Ibrahim alaihissalam, dan Ibrahim tahu dia adalah Nabi. Itu perintah dari Allah. Kalau lihat mereka, kalau kesian mereka, akhirnya nabrak perintah Allah subhanahu wa ta'ala, langgar perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim lalu berjalan. Setelah itu Hajar bersadar dan bertanya, ya Ibrahim, Allahu amaraka bihada? Apakah Allah subhanahu wa ta'ala yang suruh kamu melakukan seperti ini, wahai Ibrahim? Apakah Allah subhanahu wa ta'ala yang suruh kamu tinggal kami di padang pasir ini sendiri, wahai Ibrahim? Ibrahim berkata, iya. Lalu Hajar alaihissalam berkata, idzan falan yudayyi'ana. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan sia-siakan kita, tidak akan tinggalkan kita. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan tinggalkan kita sendiri. Ibrahim alaihissalam lulus di ujian yang sangat berat ini, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Lalu Hajar pergi dari As-Safa ke Al-Marwah 7 kali. Lalu dari bawah kaki Ismail keluar air Zamzam yang kita minum sampai saat ini, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Ujian Nabi Ibrahim yang berat ini belum selesai lagi. Ketika Nabi Ibrahim sudah lebih tua dan anaknya Ismail sudah besar, sudah anak waras, kuat, ada ilmu, anak yang lembut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ghulamin halim, Ghulamin alim, anak yang mulia, anak yang lembut, anak yang berilmu. Itu semuanya buat ujian itu lebih berat, saudara-saudaraku. Kalau anak berilmu, anak lembut, anak salih, berbakti kepada orang tua, kalau hilang itu lebih, ujiannya lebih susah, lebih berat. Setelah itu, setelah sudah besar sedikit, Ibrahim alaihissalam bermimpi. Mimpinya apa? Sembelih anaknya Ismail. Subhanallah. Mimpi para nabi, saudara-saudaraku, adalah wahyu dari Allah. Ibrahim alaihissalam tahu kalau ini wahyu, perintah dari Allah. Ibrahim langsung bertanya atau berkata kepada Ismail, ya Ismail, aku melihat diriku dalam mimpi, sembelih kamu wahai Ismail. Maka apa pendapat?mu? Ismail langsung berkata, ya abati, if'al ma tu'mar. Abati panggilan yang paling lembut, ya abati. Wahai ayahku dalam bahasa Arab yang paling lembut, ya abati itu. Ya abati, if'al ma tu'mar. Lakukanlah apa yang kamu diperintah, wahai ayahku. If'al ma tu'mar. Satajiduni insya'allah minas sabirin.
engkau akan ketemu saya atau jumpa saya, insya Allah termasuk orang-orang yang sabar. Dan Ismail alaihissalam minta dari Ibrahim, jadikanlah wajah aku ke bawah, tungkrap, supaya mata kamu tidak lihat mata saya, nanti kesian saya, nanti tidak bisa ikut perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim hampir sembelih anaknya, Allah subhanahu wa ta'ala mengganti Nabi Ismail dengan seekor sembelihan yang sangat besar. Nabi Ibrahim lulus lagi. Subhanallah, bagaimana ujian Nabi Ibrahim. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Nabi Ibrahim sebagai imam untuk dunia. Dan Hajar alaihissalam kasih kita contoh untuk istri salihah. Istri salihah dengan lidah itu mudah sekali ya. Istri salihah. Tapi istri salihah itu tidak mudah, saudara-saudaraku. Karena istri salihah itu yang taat kepada suaminya, yang ikut perintah suaminya selama perintah suami itu tidak langgar agama. Hajar biar suaminya pergi dan suruh dia pergi. Jangan khawatir wahai Ibrahim. Istri salihah sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu kita, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Kalau perempuan salat 5 waktu pada awal waktunya, wa shamat syahraha, puasa bulan Ramadan, وحصنت فرجها, jaga kemaluannya, tidak melakukan zina atau yang lain, وأطاعت زوجها, taat kepada suaminya, قيل لها, diucapkan kepadanya, udkhuli min ayyi abwabil jannati, masuklah dari pintu syurga yang kamu mau. Subhanallah, ini contoh untuk wanita muslimah, bagaimana istri Nabi Ibrahim. Maka wahai perempuan muslimah, maka wahai perempuan salihah, itu contoh untuk kamu. Mari taat kepada suami, karena hak suami itu sangat besar. Suami itu adalah syurgamu atau nerakamu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, satu perempuan bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bagaimana saya melakukan bersama suami saya ya Rasulullah?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dia dengan 4 kata saja, "Innama huwa jannatuki wa naruk." Nabi SAW tidak panjang-panjang. Ini suami kamu, kalau mau masuk syurga taatnya, kalau mau masuk neraka kamu tidak ikut perintahnya, seperti itu. Tidak. Ringkasan sangat. Suamimu hanyalah syurgamu atau nerakamu. Yani kamu pilih sendiri. Mau masuk syurga silahkan taat pada suami. Mau masuk neraka silahkan tolak perintah suami dan durhaka kepada suami. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, cerita-cerita dalam Al-Quran bukan hanya cerita, tapi ini contoh untuk kita, supaya kita ikut perintah Allah dan ikut contoh-contoh seperti Nabi-Nabi ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan untuk kita ikut perintah Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, dan jauhkan diri kita dari larangan Allah. Allahumma amin. Ala fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah hadirin salat Id yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita sudah lihat bagaimana Nabi Ibrahim cepat ikut perintah Allah. Maka kita harus hisabkan diri kita sendiri. Kalau ada perintah dari Allah, bagaimana? Kalau kita disuruh untuk salat 5 waktu pada awal waktunya, bagaimana? Kalau kita disuruh untuk berbakti kepada orang tua kita, bagaimana? Kalau kita disuruh untuk menyambung silaturahim, bagaimana? Kalau kita disuruh untuk jauhkan diri kita dari dosa semuanya, bagaimana? Setiap orang hisabkan diri sendiri. Apakah kita ikut perintah Allah atau kita melanggar perintah Allah subhanahu wa ta'ala? Semoga Allah subhanahu wa ta'ala di hari yang mulia ini menjadikan kita orang mukmin, orang salih. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala terima amalan kita di 10 hari yang paling mulia ini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang terbaik yaitu 10 hari yang pertama bulan Zulhijjah. Doa yang terbaik yaitu doa di hari Arafah. Puasa hari Arafah menghapuskan 2 tahun, 1 tahun lalu, 1 tahun akan datang. Semoga Allah terima amalan kita semua. Allahumma amin. Yang terakhir, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, banyak orang bertanya
tentang salat Jumat hari ini. Apakah salat Jumat hari ini wajib atau tidak? Kalau dalam sunnat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau pendapat ulama, ada dua pendapat. Kalau hari raya salat Eid jatuh pada hari Jumat, pendapat yang pertama, salat Jumat itu masih wajib juga. Maka salat Eid lalu salat Jumat nanti juga, karena salat Eid sunnah dan salat Eid wajib. Pendapat yang kedua, kalau salat Eid, salat Jumat itu menjadi mustahab atau sunnah. Jadi anda ada dua pilihan, dua-dua ada dalam sunnat Nabi dan dua-dua disampaikan oleh ulama. Kalau anda sudah salat Eid saat ini, maka anda salat zuhur nanti di rumah saja 4 rakaat. Pendapat yang kedua, salat Eid sekarang nanti salat Jumat juga. Yang mana lebih afdal? Yang lebih afdal salat Jumat. Karena kalau salat Jumat yang pertama keluar dari khilaf ulama, yang kedua dapat pahala juga salat Jumat. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di syurga di al-firdaus al-a'la. Allahumma amin. Fallahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'ala al-qaumil kafirin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanadhil. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ إندونيسيا وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة. اللهم انصرهم على اليهود الظالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وتول أمرنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Diinformasikan kepada jemaah untuk tidak meninggalkan sampah plastik maupun sampah gelas air minum. Informasi kepada jemaah dimohon untuk tidak meninggalkan sampah plastik